Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Siti Ajarkan Dini, mahasiswi Teknik Informatika kelas TI 4D. Jadi ini adalah video praktikum mata kuliah pemrograman mobile yang terakhir. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan final project yang dimana saya membuat aplikasi quiz yang bernama FunQuiz. Jadi sesuai dengan namanya, aplikasi ini berisi quiz untuk penalaran umum atau quiz di bidang umum. Dan dimana nanti user itu bisa memasukkan jumlah soal sesuai keinginan dan juga tingkat kesulitan dari mudah, sedang, dan juga paling susah. Dan untuk informasi juga, aplikasi ini menggunakan bahasa Inggris, sehingga di sini selain untuk menambah wawasan di bidang umum, user juga bisa sambil meningkatkan skill dan juga menambah kosakata di dalam bahasa Inggris. Jadi saya dalam aplikasi ini saya menggunakan 4 folder yang dimana masing-masing folder itu memiliki 1 hingga 2 file di dalamnya untuk mendukung keberhasilan aplikasi ini. Baik, saya langsung saja masuk ke folder yang pertama, yaitu API service.dat. Baik, saya langsung saja masuk ke penjelasan file yang pertama, yaitu API service.dat. Jadi, di sini terdapat kelas API service.dat ini sebagai penghubung antara aplikasi yang sudah saya bikin, yaitu aplikasi FunQuiz dengan API dari Trivia DB, yang dimana Trivia ini memang tempat yang dimana itu terdapat banyak quiz dari berbagai bidang dan juga tingkat kesulitan. Kemudian di sini ada fetch question. Jadi ini untuk mengambil soal quiz dari Open Trivia. Dan selain itu, fungsi ini itu untuk memanggil API dan juga mengembalikan daftar pertanyaan dalam bentuk list. Kemudian di sini ada required int amount dan juga string difficulty. Sehingga di sini itu nanti kuisnya itu akan muncul berdasarkan amount ataupun jumlah soal dan juga difficulty ataupun tingkat kesulitan yang akan di-input user pada home screen. Kemudian di sini ada final URL, di dalamnya itu terdapat link. Nah, link ini adalah link yang berasal dari Trivia. Ini adalah link untuk mengambil API-nya. Jadi ini di sini juga di bawahnya ada final response. Nah, itu untuk melakukan request ke server. Kemudian di sini ada question from JSON. Itu untuk mengubah data mentah dari API menjadi model question atau model pertanyaan agar siap dipakai pada aplikasi FunQuiz. Intinya, file API service ini berfungsi untuk memanggil API quiz dari Trivia dan juga menyesuaikan jumlah soal dan tingkat kesulitan sesuai input user. Dan saya langsung saja lanjut ke file kedua, yaitu calculation model. Jadi di dalam file question model ini menggunakan class question, yang dimana class question ini adalah model data yang tujuannya itu untuk mempresentasikan satu soal quiz dari API supaya data itu lebih mudah diolah dan dipakai pada aplikasi Flutter. Jadi setelah API memberikan JSON, itu data tersebut akan diubah ataupun diolah menjadi object question agar lebih tertata ataupun lebih terstruktur. Nah, di sini terdapat factorization from JSON. Jadi bagian factorization from JSON ini untuk parsing data dari API ke model question. Lalu selanjutnya di sini ada var unescape, HTML unescape. Jadi itu supaya soal teks itu tidak rusak karena karakter dari HTML-nya. Kemudian di bawahnya ada shuffled answer. Jadi shuffled answer ini untuk mengacak pilihan jawaban saat ditampilkan ke user. Lalu selanjutnya langsung masuk ke file berikutnya, yaitu file home screen. Seperti namanya, file ini sebagai tempat untuk deklarasi kode untuk halaman utama atau halaman rumah home screen dari aplikasi FunQuiz. Tentunya fungsinya untuk menyediakan halaman input bagi user, halaman input soal dan juga tingkat kesulitannya, kemudian untuk menjalankan quiz sesuai inputan user, dan juga input ini akan dikirim ke quiz screen yang akan saya jelaskan selanjutnya supaya quiz itu berjalan dengan baik sesuai data yang sudah diinput oleh user. Oke, jadi saya di sini akan langsung saja menjelaskan ke bagian yang pentingnya. Di antaranya tuh ada ini di dalam text field, yaitu controller amount controller. Jadi ini itu menangkap
input jumlah soal yang dikirim oleh user. Kemudian nih, jumlah soal yang akan diinput oleh user. Kemudian di bawahnya itu ada drop down untuk memilih tingkatan kesulitan. Di sini ada easy, medium, hard. Jadi di sini itu menggunakan drop down sehingga nanti itu sudah ada bagiannya, itu tinggal diklik kemudian user bisa langsung memilih di situ. Lalu kemudian di sini tentunya ada elevated button yaitu untuk memulai quiz, start quiz. Sehingga nanti ketika tombol start quiz ini diklik itu akan masuk ke bagian quiz screen. Dan langsung saja melanjut ke bagian quiz screen. Nah, di bagian quiz screen ini adalah halaman untuk menampilkan soal quiz, jawaban pilihan ganda, dan juga untuk mengelola skor user sesuai dengan jawaban yang sudah dikirimkan nantinya. Jadi, pada bagian quiz screen ini terdapat kode yang mengambil soal dari API berdasarkan jumlah dan tingkat kesulitan yang diinput oleh user pada halaman sebelumnya, yaitu pada halaman home screen. Selanjutnya, pada file ini juga akan menampilkan soal dan pilihan jawaban, mengecek jawaban yang dipilih apakah benar atau salah, memberikan skor dan berpindah ke soal berikutnya, kemudian menampilkan halaman hasil atau result screen jika kuis itu sudah selesai. Kemudian di sini terdapat beberapa kode yang penting juga akan saya jelaskan. Di antaranya di sini ada ini fetch question seperti pada file sebelumnya, ini untuk ambil untuk mengambil soal dari API. Kemudian di sini terdapat final question, wait, API service, amount, widget amount. Jadi ini mengambil data dari inputan user. Kemudian selanjutnya di sini ada bagian go to next question. Jadi ini untuk mengarahkan ke soal berikutnya. Oke, saya langsung saja lanjut ke file berikutnya yaitu result screen. Sesuai dengan namanya juga result. Jadi di sini akan menampilkan hasil dari jawaban yang sudah user input pada aplikasi FunQuiz. Jadi bagian di sini itu intinya untuk menyimpan skor. Di sini ada final in score, itu skor yang dimiliki oleh user. Di sini ada final total question, jumlah pertanyaan yang ada. Kemudian di halaman ini itu intinya akan menampilkan skor yang user dapat, menampilkan presentase benar, dan juga tombol untuk kembali ke beranda. Yang sudah saya jelaskan tadi ini kode untuk menyimpan skor. Kemudian selanjutnya bagian ini widget build final double percentage score total question. Jadi ini untuk menghitung presentase skor itu sesuai dengan total jawaban yang sudah dijawab oleh user nantinya. Kemudian di bawah sini ada navigator push and remove until, sehingga ini adalah navigator untuk kembali ke beranda, sehingga ketika ini itu diklik maka user akan langsung kembali lagi ke beranda seperti awal mereka masuk ke aplikasi FunQuiz. Dan juga ketika navigator ini sudah diklik itu tidak bisa back ke quiz lagi. Ketika kita sudah mengklik navigator push and remove until ini, itu nanti kita tidak bisa kembali ke quiz yang sebelumnya sudah kita jawab atau sudah kita lakukan, sehingga kita hanya bisa mengulang mengerjakan quiz lagi, tapi dengan soal yang berbeda. Dan langsung saja masuk ke answer card. Jadi answer card ini file answer card. Jadi answer card ini adalah widget untuk menampilkan pilihan jawaban di aplikasi FunQuiz. Dan widget ini bersifat interaktif sehingga saat user menekan salah satu tombol atau salah satu jawaban pada soal, itu tampilannya akan berubah sesuai kondisi, yang dimana kondisinya itu bisa jawabannya itu benar atau jawabannya itu salah. Nah, di sini untuk menentukan warna background sesuai kondisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kondisi benar atau salah. Ketika benar maka warnanya akan berwarna hijau. Jika salah maka akan berwarna merah. Dan di sini juga ada menentukan border sesuai dengan kondisi juga. Nah, ini sebenarnya kurang lebih dengan yang di atas ini.
Tetapi ini warna border atau warna bingkai dari button button jawabannya. Kemudian lalu langsung saja masuk ke folder ke file berikutnya. Ini file main.dat. Jadi seperti biasa, main.dat ini terdapat kode-kode yang di dalamnya sebagai fondasi awal aplikasi FunQuiz yang akan kita jalankan di Flutter. Jadi semua aturan atau eh, kode umum dari tema, font, dan juga tampilan awal itu akan diatur di sini dan di running dari sini. Jadi seperti biasa ada void main run app itu untuk menjalankan aplikasi dengan run app, kemudian mengatur eh, tema global atau tema umum aplikasi seperti warna, font, dan button. Ini di dalam sini, di sini juga ada app cartoon, tema untuk app bar. Lalu di sini ada home screen. Jadi kode ini dideklarasikan agar layar utama itu akan tampil saat aplikasi baru dibuka. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan coba running dan juga mendemokan aplikasi yang sudah saya buat. Baik, jadi ini adalah aplikasi FunQuiz. Ini tampilan home screen-nya. Sehingga ketika user membuka aplikasi FunQuiz ini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita langsung masukkan jumlah soal yang diinginkan, misalnya 5 soal. Dan kita masukkan jumlah kesulitannya. Ini ada 3 jumlah kesulitan, yaitu ada easy, medium, dan hard. Sini saya coba yang medium. Dan klik start quiz. Nah, di sini juga ada app bar, itu menunjukkan bahwa quiz itu sedang berlangsung, dan di sini juga ada menunjukkan ini adalah pertanyaan keberapa dari total jumlah pertanyaan yang kita inginkan. Nah, di sini ada pertanyaan pertama dari 5 pertanyaan. Nah, ini kita coba jawab salah-salah saja. Nah, seperti yang bisa dilihat tadi ada tampilan yang berwarna hijau dan berwarna merah. Jadi tampilan yang berwarna hijau, tampilan yang berwarna merah itu adalah jawaban yang salah, dan tampilan yang berwarna hijau itu adalah jawaban yang benar. Ketika kita benar menjawab pertanyaan, maka hanya akan tampil satu warna button, yaitu warna hijau sesuai dengan yang sudah kita jawab. Sedangkan jika kita jawabannya salah, maka akan tampil dua kondisi di situ. Ada button warna hijau dan button warna merah. Nah, button yang berwarna merah itu adalah button yang kita klik dan itu jawabannya salah. Dan button yang berwarna hijau itu adalah jawaban yang benar. Nah, di sini ada skor akhir adalah 0,5 karena tidak ada jawaban yang benar tadinya. Setelah itu di sini ada persentasenya juga 0 karena nggak ada yang benar jawabannya. Dan di sini button kembali ke beranda. Nah, kita kembali lagi ke tampilan awal ketika aplikasi ini dibuka atau ke tampilan home screen. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya demokan terkait final project mata kuliah pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan kepada saya dan teman-teman sekelas. Terima kasih juga semuanya untuk dosen pelaku mata kuliah pemrograman mobile. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.